Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamawati dari Fakultas Hukum Universitas Uin Perjuangan Karawang. Saya di sini akan mempresentasikan atau membahas tentang pentingnya pelaku usaha pahami hukum perlindungan konsumen e-commerce. Karena pada dasarnya zaman sekarang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha itu penjualannya melalui e-commerce. Kenapa untuk pahami dulu hukum perlindungan konsumen e-commerce untuk mengantisipasi adanya sengketa dalam penjualan. Oke, langsung saja, apa saja yang harus dipahami dan ada pula kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha. Pentingnya pelaku usaha pahami hukum perlindungan konsumen e-commerce. Terdapat sejumlah aturan yang relevan mengenai perlindungan konsumen e-commerce dan terdapat juga kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus patuhi untuk menghindari risiko sengketa dengan konsumen. Selanjutnya yaitu perdagangan elektronik atau online e-commerce memiliki perbedaan dari sisi hukum perlindungan konsumen dibandingkan konvensional atau offline. Terdapat berbagai aspek hukum yang umumnya tidak terdapat pada perdagangan konvensional, tapi dimiliki e-commerce. Misalnya peraturan mengenai perlindungan data pribadi hingga metode pembayaran secara elektronik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari karakter transaksi e-commerce yang dapat berlangsung tanpa tatap muka antara konsumen dan penjual. Atas kondisi tersebut, penting bagi pelaku usaha dalam industri e-commerce memahami aspek-aspek hukum sehubungan perlindungan konsumen e-commerce. Perlindungan konsumen tersebut bukan hanya sekedar untuk hak-hak konsumen, namun juga memberi kepercayaan kepada masyarakat saat bertransaksi melalui e-commerce tersebut. Dan korporat harus aware hak-hak konsumen untuk memitigasi risiko sengketa dengan konsumen. Hak-hak konsumen dilindungi undang-undang sehingga harus dihormati dan dimitigasi risiko tidak perlu. Hukum perlindungan konsumen mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu mengatur secara umum mengenai perlindungan konsumen pada perdagangan konvensional dan e-commerce. Namun, pelaku usaha juga harus melihat peraturan lainnya sehubungan e-commerce. Selanjutnya yaitu ada peraturan-peraturan lainnya sehubungan dengan e-commerce antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ITE dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu terdapat juga peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang disebut PSTE. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dan selanjutnya yaitu ada kewajiban-kewajiban pelaku usaha e-commerce. Poin pertama yaitu ada beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dan poin yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar. Poin yang ketiga jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Poin keempat yaitu pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Poin yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu. Poin yang terakhir yaitu pelaku usaha juga wajib memberi kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat barang cacat atau barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu pelaku usaha juga dilarang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label tidak dalam bahasa Indonesia. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberikan informasi yang lengkap dan benar atas produk yang cacat atau bekas. Sehubungan dengan promosi, pelaku usaha juga dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk dan jasa secara tidak benar, terutama dalam harga dan tarif kegunaan produk, kondisi tanggungan, jaminan hak atau ganti rugi atas produk, diskon dan hadiah yang ditawarkan, dan bahaya penggunaan produk.
Pelaku usaha juga harus memahami pembuatan klausula baku yang membuat aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dan selanjutnya yaitu di dalam e-commerce juga ada Manager Public Policy and Government Relation Indonesia E-commerce Association IDEA. Dan menurut Prof. Uda Rojat mengatakan pemilik platform e-commerce berkomitmen untuk menjaga hak-hak konsumen tersebut. Dia mengatakan platform dapat mencabut iklan produk saat terbukti tidak sesuai dengan ketentuan seperti standar, hingga barang palsu. Platform bisa lakukan take down penjual barang palsu. Dan di sisi lain, dia juga meminta kepada konsumen untuk memahami bisnis e-commerce karena berbeda dibandingkan dengan transaksi konvensional. Dia menjelaskan rantai penjualan e-commerce melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan logistik, sehingga saat terjadi permasalahan pada produk seperti barang rusak dan tidak sampai kepada pembeli, maka tidak dapat langsung menyalahkan penjual. Nah, dari sini berarti jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang menggunakan e-commerce. Bila mana iklannya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan di take down langsung oleh Manager Public Policy and Government Relation Indonesian E-commerce. Jadi makanya Bapak Ibu harus sesuai dengan standar kualitasnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, platform menyediakan layanan pengaduan untuk menerima laporan konsumen. Saat barang-barang tidak sampai, siapa yang bertanggung jawab? Setiap pihak punya tanggung jawab masing-masing, tidak hanya dibebankan oleh platform. Tentu platform bertanggung jawab melayani pengaduan konsumen. Permasalahan bisa jadi terjadi antara penjual dan partner logistik. Nah, bila mana ada kesalahan atau ada sengketa, maka bisa mengadu kepada platform tersebut. Sekian dan terima kasih materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.